Saya terus terang, Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf, ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu, tidak ada yang nyalahkan kampus, tidak ada yang nyalahkan guru besar, tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu. Ketua-ketua umum partai yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini, oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal, kita permisif, ya kan? Dengan persekusi. Loh itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat loh kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal. Ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan. Kan begitu ceritanya gitu. Apakah menurutmu ya terlibatnya anak mantu Presiden Jokowi ini memang sesuatu kecelakaan yang nggak boleh lagi terjadi? Atau memang itu proses yang alami saja? Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya tadi soal definisi dinasti saya sudah bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ya soal Pak Anwar misalnya. Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Betul. Dan ini karir dan saya kenal pribadi. Orang ini sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK, reputasinya jelas, track recordnya jelas gitu. Tapi kan kemudian dikembang-kembangkan seolah-olah dari lahir dia berkarir sudah diniatkan untuk menjadi keluarga Pak Jokowi. Betul. Loh kita nggak tahu kapan adik Pak Jokowi akan jadi janda kemudian menikah. Ini kayak gini, ini kan kita berlebihan. Lalu kemudian keputusan-keputusan itu, judicial review dan sebagainya. Itu mekanisme. Misalnya soal Kaisang itu. Ada interpretasi terhadap undang-undang yang longgar memutuskan umur itu adalah umur pada saat mendaftar, umur pada saat ditetapkan, umur pada saat diumumkan menang sebelum gugatan, atau umur pada saat dilantik. Ini ada 4 spektrum. Lalu Mahkamah Agung mengatakan umur saat dilantik. Karena ini kira-kira labil, kira-kira begitu. Loh itu pesanan segala macam. Loh ini ada problem. Semua orang boleh menggugat ketidakjelasan hukum sebab itu merugikan dia. Sekarang setelah ini jalan lalu kemudian MK sekarang memutuskan. MK yang sama memutuskan yang mengatakan bahwa oh yang benar itu KPU. Yaitu pada saat pendaftaran. Ya sudah kan selesai. Terus kenapa kita nggak bilang, oh alhamdulillah ternyata Pak Jokowi orang baik ya karena mengembalikan. Kenapa waktu itu diputuskan pelantikan kita ribut mengatakan bahwa ini semua direkayasa Pak Jokowi. Tapi begitu kembali ke sini kita tidak mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya dikembalikan oleh Pak Jokowi. Nah bias-bias semacam ini yang mesti kita perbaiki ke depan supaya kita jangan mempersonalisasi persoalan negara ini. Harus dilihat sebagai sistem, barulah kita ini bisa maju.